Karena di surga itu kita nanti hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan kalau buat kita kayak di dunia ini buat apa? Tapi di dunia ini kita dididik untuk masuk dalam persekutuan. Dan nanti kita satu zat dengan Allah itu. Itu sebabnya mulai dia kepala, kita adalah tubuh. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Tadi kita sudah baca. Lanjut lagi baca. Yo, sudah. Lanjut baca. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ya, terus. Tetapi duka cita. Ya. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Ini saudara-saudaraku ya. Nanti akan mendapat sukacita. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, kita akan baca mulai ayat 12 sampai dengan 15 saja. Saya baca ayat 12, saudara nanti secara serentak menyambung ayat 13 sampai kita nanti bersama-sama ayat 15. Kolose pasal yang ketiga ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan bersama kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Jadi panggilan bagi kita adalah supaya kita masuk dalam kesatuan, dalam persekutuan. Dalam ayat 15 bagian yang terakhir disebut menjadi satu tubuh. Jadi kita ini menjadi satu tubuh. Di dalam Efesus pasal yang keempat itu satu tubuh, tubuhnya Kristus. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, jadi saya bacakan juga ini ya bagi kita. Ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi, belum saya kasih tahu pasalnya, Efesus 4 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita disebut tubuh Kristus. Kristus kepala, kita semua anggota tubuhnya. Jadi anggota tubuh ini bermacam-macam, saudaraku.
Kalau mulai disebut paling atas anggota tubuh, ya kalau kepala, ya inilah ya, leher inilah batasnya. Kalau ke atas, kepala lah itu. Jadi termasuk mulai mulut, hidung, itu bagian dari kepala lah itu semuanya. Dan tubuh itu ya dari leher lah, bahu, pundak, semuanya lah ya, sampai yang terkecil, yang terbawah, jari kaki. Ya, sudah jari kaki, yang paling kecil lagi adalah jari kelingking. Sudah paling bawah, dibungkus lagi kalau kemana-mana pakai kaos kaki. Gak kelihatan sama sekali. Udah pakai kaos kaki, dikasih lagi sepatu kulit. Kasihan dulu. Tapi saudara-saudaraku, seandainya pun itu bagaikan tempat kita, kalau masuk dalam tubuh Kristus, biar jari kelingking, bersyukurlah. Haleluya, saudaraku. Jadi kita ini harus benar-benar bersyukur. Apapun itu, karena kalau sudah di dalam tubuh Kristus itu udah luar biasa. Jadi bagaikan bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, sudah keluar juga dari Laut Merah, Laut Kulsum, sudah berjalan lagi di padang gurun dan menang. Udah lewat lagi di Sungai Jordan, udah menang juga. Walaupun dia hanya jari kelingking, dia ikut menang, saudaraku. Menang juga melewati Jericho, menang kota Ai, dan dapat lagi tanah perjanjian. Ada tempatnya. Ini saudaraku, padahal dia paling rendah, dia juga dari jari itu dia paling kecil juga, saudaraku. Ya, inilah. Jadi, saudara-saudaraku, di dalam Tuhan kita dipanggil menjadi satu tubuh. Dan satu tubuh itu adalah juga persekutuan. Haleluya. Kesatuan tubuh yang di dalamnya berbagai-bagai anggota. Persekutuan. Itu sebabnya kita dipanggil dalam persekutuan. Saya senang, saudaraku, kalau memperhatikan ini. Dan saya berdoa biar kita sepakat sehati semua untuk masuk dalam persekutuan ini. Karena saya lihat, saudaraku, kita dipanggil kepada persekutuan satu tubuh, dan juga nanti kita akan masuk di dalam persekutuan yang kekal. Ini. Tuhan memberkati dan Tuhan mencurahkan berkat. Kalau untuk hidup yang kekal itu adalah di dalam persekutuan. Jadi benar-benar kita ini semua dipanggil untuk masuk dalam persekutuan. Kita sudah mendengar juga di dalam Mazmur 133. Jadi kalau ada persekutuan, itu alangkah indahnya.
Jadi contohnya kita berdoa di rumah, ibadah online di rumah itu bagus, tapi alangkah indahnya harus masuk dalam persekutuan. Ini rebut yang terindah, rebut yang paling bagus. Ini saudaraku. Tolong pembacanya bagi saudara yang Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. ya, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat hidup kekal untuk selama-lamanya. Kemana Tuhan memerintahkan berkat? Ke dalam persekutuan. Itu sebabnya mari kita jadikan ibadah kita ini selalu mendapat curahan berkat dari Tuhan. Ada kesehatan, ada persekutuan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi supaya terjadi persekutuan itu, ya kita semua harus mau dibangun dan dibentuk di sana, dan kita harus mau mensyukuri. Makanya tadi di dalam ayat 15, bagai kata terakhir, dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Haleluya. Apa yang bersyukur? Apapun kita di dalam pembentukan tubuh itu, bersyukurlah di sana. Kalau tugas kita tangan, bersyukurlah. Jangan berkata karena tangan itu ada di atas, jari yang kecil itu, wah, kayak anggap benteng. Kamu kecil, udah di bawah. Ya, asal apa-apa tanah kamu yang injak. Saudara-saudaraku, bagi apapun kita bersyukurlah dalam Tuhan. Kalau masih berada di dalam tubuh Kristus, itu berkat yang sangat besar. Dan kita tidak boleh merasa kamu rendah, aku tinggi. Saudara-saudaraku, kalau jari kaki yang kecil itu sakit, semua pasti terganggu. Betul apa enggak? Iya, jadi dia paling kecil, semua terganggu. Ini saudaraku. Bisa-bisa makanan yang enak jadi tidak enak. Padahal juga jadi kelingking kaki yang paling bawah yang sakit. Ini saudaraku. Jadi bagaimana? Tunggu sampai diobati sampai sembuh, baru makan enak, tidur enak, semuanya. Coba dicabut dulu jari kelingking itu, cuma kukunya aja dicabut, pasti nangis, ya kan? Makan nggak enak, semua nggak enak, tidur nggak enak, aduh, gitu saudara. Jadi bersyukurlah. Ini saudara-saudaraku, saya memperhatikan saudara-saudaraku, kita harus benar-benar memelihara persekutuan. Memelihara persekutuan. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu pasal yang ketiga
itu kita mau lihat di atas ayat 7 kepada jemaat di Philadelphia. Ya, salah satu dari 7 jemaat itu jemaat di Philadelphia. Dan Philadelphia ini kalau diartikan adalah kasih bersaudara. Haleluya, saudaraku. Iya, kasih bersaudara. Saya akan bacakan dulu ayat yang ke-11. Barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, dan turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini saudara-saudaraku, orang yang menang dijadikan soko guru. Soko guru itu apa? Tiang paling kokoh, tiang penyangga. Haleluya. Biar ini ada menjadi posisi kita. Bukan tiang untuk dirinya sendiri, tapi tiang penyangga. Itu sebabnya, saudaraku, kalau tiang penyangga itu, dia sudah kokoh, tapi dia juga masih bisa mengokohkan orang lain. Haleluya. Jangan kita menjadi yang bahasa Batak naruhet-ruhet. Apa itu artinya naruhet-ruhet? Dia bikin goyang, dia goyang, orang lain juga goyang. Jadi kita harus menguatkan. Haleluya. Seandainya pun gigi goyang, aduh sakit. Tapi kalau kita soko guru, yang goyang juga jadi nggak goyang. Haleluya. Ini harus ada roh kita. Jangan malah kita mudah sekali tersinggung, mudah lagi. Aduh. Apalagi nanti dia sudah goyang, digoyang lagi orang lain. Itu tambah parah, saudaraku. Dia sudah ruhet-ruhet, orang lain juga dibikin ruhet-ruhet. Dia sudah goyang, orang lain juga dibikin goyang. Nah, jadi kalau ini posisinya harus jadi soko guru. Kalau istri soko guru, suami soko guru, siapa yang kuat? Siapa yang kuat? Ya anak-anaknya semua. Satu rumah kuat. Haleluya. Orang juga datang ke rumahnya jadi kuat. Karena semuanya soko guru. Nah, tapi kalau bukan, saudaraku, dia suka goyang, gak ada keteguhan. Ini hancur lebur. Saudara-saudaraku, kita memperhatikan ini ada berkat yang sangat besar. Jadi kepada jemaat di Philadelphia, saya pikir kita mau akan perhatikan lagi ini dari awal. Ada yang mau baca, bantu. Mulai 7. Mulai ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun.
Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita sudah masuk dalam persekutuan yang baik, berkat kita luar biasa. Berkatnya itu saudara-saudaraku, Tuhan akan membuka pintu bagi kita, pintu berkat. Dan sekali Tuhan sudah berkata akan diberkati, ya, tadi Mazmur 133 ayat 3, dalam persekutuan itu indah saudaraku, dan kesanalah Tuhan merintahkan, diperintah, pergi kamu kepada persekutuan sana. Semoga jemaat Maranatha mendapat nama pergi berkat ke jemaat Maranatha. Ini saudaraku, kalau ini luar biasa. Dan kata firman Tuhan, sekali Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutup. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah bimbang, nggak usah ribut. Saya saudaraku kalau lihat ini, orang mau ambil berkatku, ya ambil. Orang Tuhan tetap menjadikan saya yang keberkatan. Sekali Tuhan buka, kan gak ada yang bisa menutup. Mau diambilin, ambilin. Tuhan akan tetap buka berkat. Haleluya. Jadi kita ini gak usah ribut saudaraku masalah itu. Ini berkat kita ini berkat yang luar biasa. Jadi berkat dalam persekutuan yang baik, sekali Tuhan buka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Seorang pun. Ini saudara-saudara. Ya. Tetapi persekutuan kita harus diawali seperti Tuhan mulai menjadikan bangsa yang baru. Kita ini sesudah dari Adam, dari siapa lagi nih? Dari Nuh. Ya kan? Karena semua manusia kan sudah binasa. Tinggal Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya. Ya dari situlah semua manusia yang terakhir ini. Ini saudara-saudaraku. Sekali Tuhan memberkati, tidak ada yang menutup. Jadi Nuh ini adalah hidup yang sudah dibaharui. Karena orang-orang yang sudah tidak benar itu semua sudah mati tenggelam. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi kepada Nuh itu berkat itu tercurah. Hanya nanti lama-lama banyak mulai menyingkir. Tapi kalau kita sekali kita ada di dalam pembentukan tubuh Kristus, tidak boleh lagi keluar saudaraku. Tetap manusia yang diberkati Tuhan
sampai kepada hidup yang kekal. Tadi kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-12 terakhir, Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku dan namaku yang baru. Jadi di sini kita nanti akan masuk Yerusalem baru. Itulah persekutuan kita itu nanti. Nah, jadi saya lihat beberapa ayat, kita kan sudah sering juga baca Wahyu 21 ayat 3. Kita dalam persekutuan Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allah Bapa. Makanya kita bukan ke sorga lagi. Tuhan sudah turun juga dari sorga. Nah, tinggal di situ dia terakhirnya. Makanya sekarang ini orang benar itu bukan masuk di sorga. Di mana? Firdaus. Nanti kalau masa paling akhir, kita bukan masuk ke sorga. Tuhan juga turun dari sorga, kita ketemu di mana? Yerusalem baru. Nah itu, ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kalau dibilang begini, kembali ke rumah Bapa masih bisa, saudaraku. Tapi kalau kita kembali ke surga, tidak pernah. Ya. Jadi kalau orang juga berkata aku dari surga, surga yang mana pikir saya kadang-kadang. Ya bingung juga saya. Ada banyak begini-begini, gini kata Tuhan. Lah, sudah ada firman Tuhan, kok ada lagi kata Tuhan yang lain. Kita harus mengerti itu. Ada lagi kata si ini, begini kata Tuhan. Di luar ini nggak ada kata Tuhan. Haleluya. Ini harus kita mengerti. Jadi di akhir zaman ini terlalu banyak kata si anu, kata Tuhan begini, kata Tuhan begini. Itu nanti kalau kita sudah terbiasa-biasa begitu, tidak lagi nanti menghargai Alkitab ini. Ya, saudara-saudaraku, kita biar semakin mengerti. Jadi barang siapa yang menang akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku. Kota Allah itu apa? Yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga. Jadi bukan di surga. Haleluya. Turun dari surga. Ya. Dan nanti kita akan ketemu di Yerusalem baru. Haleluya. Ini bukan kata saya, ini kata firman Tuhan. Haleluya. Kalau saya ngomong ya kayak itu tadi, kata Pak Manik. Jangan percaya itu. Tapi kalau firman Tuhan disampaikan, wajib harus dipercaya. Wahyu 21 dulu ayat 3, biar jelas dulu ini. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya, ini persekutuan yang akhir. Di mana dia? Yerusalem baru. Baca mulai ayat 1 biar kita dengar. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata,
Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Ya. Jadi persekutuan kita ini, pertama persekutuan sesama manusia yang diatur oleh firman Tuhan untuk di Yerusalem baru langsung bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Jadi di sana persekutuan dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan. Di sini kita persekutuan yang diatur oleh firman Tuhan. Itu sebabnya kita baca ya tadi Wahyu pasal 3 itu, tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia. Philadelphia artinya persekutuan, kasih persaudaraan. Ya, fellowship ataupun persekutuan. Ini saudara-saudara. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Jadi sekali Tuhan memberkati kita, tetap keberkatan. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Makanya bagi kita Tuhan membuka berkat lewat persekutuan. Haleluya. Alangkah indahnya kalau hidup rukun. Apalagi bersama. Iya, ini sudah. Terus baca dulu. Baca lagi. Mazmur 133 mulai ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sangat indah, saudara-saudara. Jadi kenapa Harun? Harun adalah imam besar yang memimpin dalam satu peribadatan. Jadi berkat itu ada di dalam penggembalaan. Jadi dari kepala, ya kepala kita adalah Tuhan. Haleluya. Tadi kan kita sudah lihat, kita dipanggil kepada persekutuan yang Kristus adalah kepala. Jadi Tuhan melalui hambanya. Dan kejenggot itu menunjukkan kedewasaan. Haleluya. Mana ada anak kecil punya jenggot? Ya, nggak ada. Kalau ada anak kecil jenggot mungkin itu apa itu namanya? Tanda orang. Tanda ya. Langsung ada berbulu gitu. Tapi bukan begitu kata firman. Jenggot, jelas jenggot. Berarti kedewasaan. Jadi Tuhan sudah atur semuanya sangat indah. Baru dari jenggot kemana? Ke leher jubah. Habis itu ya udah sampai turun lah ya. Jadi jubah itu adalah satu posisi kedudukan. Karena kalau jubah mempelai itu adalah menunjuk kebenaran, kekudusan. Tapi kalau jubah Harun itu adalah sistem penggembalaannya. Dia menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, persekutuan kita adalah di dalam penggembalaan dan di dalam sistem ya firman Tuhan. Harus itu saudara-saudaraku. Itu sebabnya jemaat di Philadelphia ini, nah, baca ayat 8. Lanjut.
Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, ya, menjadi jalan berkat bagi kita. Apapun yang terjadi harus menjadi penurut. Haleluya. Sama dengan sekolah. Harus, apa kata guru, harus diturut. Baru dia nanti bisa lulus, saudara-saudaraku. Ya, jadi di dalam ya penggembalaan juga kita minta biar Tuhan memberikan gembala yang bisa memberikan benar-benar firman yang dari Tuhan, sehingga benar-benar berkat itu nanti dalam penggembalaan, dalam penyampaian firman, supaya kita mendapat berkat yang tidak bisa hilang dan berkat yang sampai kepada Yerusalem baru. Sama, tidak terlalu sulit. Kita lihat Mazmur 133 itu, kesanalah Tuhan menyuruh berkat, dan itu nanti sampai ke hidup yang kekal. Hidup yang kekal, kita nanti akan berada, Tuhan turun dari surga dan kita naik ke, Tuhan turun dari surga kemana? Di Yerusalem baru, dan kita naik dari kerajaan 1000 tahun masuk di Yerusalem baru. Nah, langit yang ada sekarang ini hancur lebur. Nah, bumi ini hancur lebur. Jadi yang ada apa? Yang ada apa? Adalah, enggak, kalau bumi langit ini yang pertama ini hancur, itu jadi apa nanti? Jadi suasana kegelapan, tempat api yang kekal. Siapa dibakar di sana? Iblis. Itu Wahyu pasal 20. Nah, ini. Emang perlu kita baca? Kalau mau kita baca ya boleh. Wahyu pasal 20 ya. Ya, kalau mau baca mulai 7 ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ya, tar dulu. Ini orang yang tidak mengalami kebangkitan yang pertama untuk diangkat. Ya, kita yang hidup diubah sejenak, apa namanya? Sekejap. Dan orang yang mati dalam Tuhan loh ya, dibangkitkan, baru naik. Haleluya. Nah, ini. Jadi ada kebangkitan yang kedua, itu nanti jadi tentara iblis. Gak ada kekuatan untuk bangkit. Karena apa? Diikat oleh dosa. Itu sebabnya selama kita di bumi ini berdoa biar jangan ada ikatan lagi. Sampai ikatan-ikatan kedagingan itu, semoga Tuhan tolong kita. Ya, tolong kita. Terus ayat 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada tempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu.
Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, jadi siksaan sampai selama-lamanya. Saya yakin kalau inilah neraka. Sekarang orang yang jahat itu belum masuk di neraka, tapi di mana? Di alam maut. Makanya kalau orang bilang dari surga, dia ke surga katanya, atau dari neraka. Nah, orang sekarang yang jahat itu masih ada di mana? Alam maut. Ini saudaraku. Dan orang yang benar itu ada di mana? Firdaus, atau di dalam pangkuan Abraham. Ini harus Alkitabiah semua. Nggak boleh salah-salah, saudaraku. Nah, jadi di sini kita lihat banyaknya yang tentara iblis itu seperti apa banyaknya? Pasir di laut. Kalau orang benar itu seperti apa banyaknya? Bintang di langit. Haleluya. Nah, semoga kita seperti bintang di langit. Kenapa bintang di langit? Gak ada ikatan bumi. Daging. Itu sebabnya lepaskan semua keinginan yang tidak baik. Contohnya lah kalau merokok. Tempo hari saya masuk ke apa itu anestesia. Bapak perokok? Enggak. Cuma dulu waktu sekolah pernah. Nah, kenapa Pak? Itu kalau kamu perokok, dia bilang apapun obat nggak bisa menghilangkan nikotin selain harus diamplas, dia bilang. Loh, diamplas harus dibuka baru dikorek. Harus begitu. Ya, 60 Juli. Gimana kalau diamplas itu? Ya begitu ya. Nggak boleh itu katanya nikotin itu pakai obat apapun. Nggak bisa. Kata dokter itu ke saya harus sampai diamplas. Apa gunanya? Padahal itu apa? Kalau orang nggak senang, katanya supaya hati senang. Lalu kalau mau senang dia harus Tuhan Yesus lah yang bikin senang. Haleluya. Makanya ibadah yang benar, berrohani. Tinggalkan segala kejahatan. Ini yang baik. Haleluya. Merokoknya nggak bisa untuk stop. Apalagi dosa-dosa yang lain. Padahal mungkin uang cuma berapa? Kalau kita beli garam itu untuk sebulan itu lebih. Iya, dimakan untuk orang banyak rame-rame. Kalau dirokok malah kalau mau bersihkan nanti pas nanti kena sakit ya bas. Itu kata dokter ke saya. Benar itu waktu aku periksa. Ini ada ibu ini. Jadi di anestesi itu begitu kata dokter jantung ke saya. Ya untung saya nggak jadi perokok pikir saya. Nggak ada. Jadi ya bersihlah jantungku. Ini sudah aku. Kalau enggak katanya ya begitu. Jantung sama paru-paru. Wow, ada yang sampai hitam. Ini saudara-saudaraku. Nah, jadi tubuh kita ini adalah bait Allah, jangan sampai kita rusak. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi di dalam berkat ini harus persekutuan orang-orang yang berani melakukan firman Tuhan. Ini. Jadi apapun yang terjadi, mari kita belajar mau melakukan firman Tuhan. Jadi walaupun kekuatan kita sedikit, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Artinya tidak mundur, tidak sakit hati. Haleluya. Orang kalau mau diberkati Tuhan, tidak boleh sakit hati terhadap firman Tuhan.
Karena kalau mau diberkati Tuhan, harus sampai ini, saudara-saudaraku. Orang kalau ke sekolah itu mau apa? Belajar. Tapi buat apa sekolah kalau nggak mau belajar? Pintar apa bodoh? Bodoh ya. Apalagi ke gereja kalau nggak mau dengar firman Tuhan. Kalau marah-marah, buat apa ke gereja? Berarti ikut-ikutan dan asal-asalan. Kita mau Kristen yang ikut-ikutan aja? Jangan. Itu nanti hanya ya membodohin diri sendiri. Rugi, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau mau yang diberkati Tuhan, kita belajar dulu Ibrani pasal 12. Ini biar Tuhan tolong kita semua. Biar Tuhan berkati kita. Ya. Ya, kita mau baca Ibrani pasal 12. Siapa yang bantu baca mulai ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, kita melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Terus, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? ya, Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. haleluya. Lanjut. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Tahu anak gampang? Anak haram. Kalau tidak suka kepada pengajaran, teguran, itu pembuktian dia anak haram. Artinya tidak boleh masuk keberkatan Tuhan, tidak boleh masuk Yerusalem baru. Haleluya. Sesakit apapun firman Tuhan, harus terima dengan lapang dada. Itu baru anak yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan menegur orang yang dikasihi. Kalau dikasih firman Tuhan itu bukan amarah. Kalau dibiarkan, nggak mau lagi ditegur, nggak mau lagi menegur, dibiarkan, itu namanya sudah marah. Jadi terbalik ya. Ada maunya orang biar apapun enak-enak aja dibiarin. Maunya begitu. Tapi kalau masih ditegur, itu pembuktian adalah anak yang dikasihi. Haleluya. Amin, saudaraku. Terus lanjut tadi berapa? Selanjutnya, ayat 9, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, jadi saudara-saudaraku, kita ini untuk memperoleh kekudusan itu bagaikan disesat, ditegur, dihajar. Bahkan kalau kita mencuci, tahu mencuci ya, harus pakai apa? Ada sabun B29, ada deterjen, rinso, segala macam.
Itu sakit apa enggak itu Rinso? Ya sakit ya. Perih. Karena di situ ada sodanya, ada pelunturnya. Nah, ini. Ya kalau mau bersih, jangan pakai sabun, nanti sakit, nanti perih. Jangan. Kalau mau bersih harus. Biarpun kita harus beli, bayar. Dibayar enggak Rinso? Sabun dibayar enggak? Bayar dong. Mana ada, tinggal ngambil, nyuri. Nanti dia bilang pencuri. Kata orang Padang, panciro. Jangan, saudaraku. Nah, saya sudah bayar. Memang sakit. Tapi itu namanya bikin bersih. Di dalam jemaat Tuhan yang baik. Kalau cuma di poles-poles, ini tuh untuk bisa masuk neraka, saudaraku. Tapi kalau ada firman, itu baru. Makanya Tuhan itu pertamanya nggak langsung dirinso. Ya, tapi lama-lama dikasih pengajaran. Udah dikasih pengajaran, mulailah. Wah, ini pengajarannya berat. Ini dalam Yohanes 6. Siapa yang tahan lagi? Dari 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan, akhirnya tinggal berapa? 12. Iya. Nanti dari 12 tinggal berapa? Kalau masih ada kedagingannya, out juga. Jadi sampai kedagingan cinta dunia, itu pun harus dibuang nanti. Haleluya. Nah, ini baru nanti lanjut. Jadi yang kepada firman itu tinggal dikit. Semoga kita bertahan sampai Tuhan datang. Ini saya senang itu. Kalau itu saudaraku. Dan kalau biar kita enggak langsung rame-rame banyak ratusan ribuan, ya. Sebab kalau untuk rame-rame itu, saudaraku, senang-senang itu gampang. Bikin aja dangdut. Sambil khotbah dangdut. Iya, jangan tegur. Apapun boleh, bebas. Waduh, ini saudaraku, apalagi kita bilang masuk surga. Dibohongin. Apalagi dibilang surganya orang sono. Nanti di sana dapat tambah senang lagi. Tapi kalau penyucian, lari saudaraku. Pilih mana? Mau bidadari. Tapi dibohongin itu. Karena di surga itu kita nanti hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan kalau buat kita kayak di dunia ini buat apa? Tapi di dunia ini kita dididik untuk masuk dalam persekutuan. Dan nanti kita satu zat dengan Allah itu. Itu sebabnya mulai dia kepala, kita adalah tubuh. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Tadi kita sudah baca. Lanjut lagi baca. Yo, sudah. Lanjut baca. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ya, terus. Tetapi duka cita. Ya. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Ini saudara-saudaraku ya. Nanti akan mendapat sukacita. Sudah? Ya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ya. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpeletok, tetapi menjadi sembuh. Iya. Udah sampai 17? Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencembarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak,
sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita akan kembali melihat dalam Kolose pasal 3 itu. Karena itu, ayat 12, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan. Kita mau yang dikuduskan, amin. Dan dikasihinya. Itu tadi dikasihinya mendapat berani teguran tidak mundur. Sekarang ini mudah sekali goyah, mudah sekali mundur, saudaraku. Ya, ini. Jadi kita dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Ini untuk kerukunan, kemurahan, haleluya, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan bersabar, kesabaran. Kiranya Tuhan tolong kita. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Haleluya. Pengampunan kita adalah ukuran Tuhan mengampuni kita. Matius 6 ayat 12. Baca dulu lari satu. Coba. Matius 6 ayat 12. Ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kalau mau diampuni Tuhan, ampuni orang lain. Haleluya. Iya. Ukuran pengampunan yang kita ampuni, itulah ukuran Tuhan mengampuni kita. Haleluya. Kalau mau Tuhan ampuni banyak, ampunilah banyak. Sesama. Supaya Tuhan ampuni kita dengan banyak. Semua dosa kita diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Ini harus jadi hidup kita. Mengerti dan praktek. Tuhan tolong kita. Ini saudaraku. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Kita juga harus mengampuni segala dosa orang lain. Harus saat ini menjadi persekutuan yang baik. Semua kita harus satu arah supaya Tuhan memberkati di sini. Berkat jasmani, berkat rohani. Hidup yang kekal selama-lamanya. Di dunia keberkatan, di Yerusalem baru juga keberkatan. Haleluya. Cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, maka sekaliannya akan diberikan kepadamu. Dan berkat yang kita terima karena kita mau melakukan firman Tuhan, sekali Tuhan buka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Ditutupin orang, ditutupi, dicoba-coba, tapi nggak bisa ditutup siapapun. Berkat itu harus sampai kepada kita. Nggak usah COD. Kalau sudah datang berkat itu nggak usah bayar. Itu dikasih kepada kita. Tuhan kita baik, saudara-saudaraku. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik.